wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 24650162. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kami yang diberi dosen kami, yaitu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa IT membutuhkan standar. Yang pertama, dunia teknologi bergerak sangat cepat. Standar membantu sinkronisasi keterampilan. Yang kedua, kesalahan sistem berakibat fatal, yaitu kerugian finansial, kebocoran data, atau ancaman keselamatan publik. Terus yang ketiga, standar mendukung quality asuransi dan kendalaan layanan. Terus yang keempat, meningkatkan kepercayaan klien, regulator, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Antoni Parulian Sinaga dengan NIM 24650169. Di sini saya akan membacakan pada bagian definisi standar profesi IT. Standar profesi adalah kerangka kerja baku yang mendefinisikan kompetensi, keterampilan teknis, dan sikap kerja yang diperlukan untuk praktik profesional yang aman dan efektif. Berfungsi sebagai panduan untuk cara kerja yang benar dan aman, serta diakui oleh industri dan pemerintah sebagai tolak ukur kualitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Zugni dengan NIM 24650189. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide keempat, yaitu contoh kerangka standar profesi. Nah, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan contoh kerangka standar profesi yang digunakan dalam bidang teknologi informasi. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada SKKNI. Nah, jadi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, jadi dia SKKNI dia merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan kompetensi atau kualitas begitu, kualifikasi. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang dalam suatu pekerjaan. Sebagai contoh itu misalnya programmer, analisis, teknisi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, baik, kita langsung kedua. Di sini ada namanya SFIA. Nah, yaitu ini adalah Skill Framework for the Information Age. Nah, jadi dia ini merupakan kerangka kerja yang digunakan secara internasional begitu. Nah, untuk memetakan tingkat keterampilan digital serta peran profesional. Nah, jadi dia Jadi untuk SKKN ini dia lebih berfokus pada standar kompetensi kerja di Indonesia begitu. Nah, sedangkan SFIA ini dia digunakan sebagai kerangka kompetensi yang bersifat internasional atau dunia. Nah, jadi teman-teman, kedua kerangka ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu menyelaraskan pendidikan, sertifikasi, kompetensi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya standar seperti SKKNI dan SFIA ini dia seorang dapat mengetahui kompetensi apa yang harus dimiliki dan keterampilan apa yang harus dikembangkan untuk mencapai profesi tertentu. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan dengan NIM 24650180. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide 5 mengenai profesionalisme di bidang IT. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa profesionalisme di bidang IT terbentuk dari beberapa aspek yang saling terhubung, yaitu kompetensi, etika, akuntabilitas, dan profesionalisme. Pertama, kompetensi. Seorang pekerja di bidang IT harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan pekerjaannya. Karena teknologi terus berkembang, kemampuan tersebut juga harus terus ditingkatkan. Kedua, etika. Kemampuan teknis saja tidak cukup. Seorang IT harus mengetahui mana yang benar dan salah dalam menggunakan teknologi. Misalnya menghargai privasi pengguna dan menjaga keamanan data. Ketiga, akuntabilitas, yaitu berani bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan keputusan yang dibuat.
termasuk jika teknologi yang dibuat memberikan dampak tertentu. Jadi, ini dari diagram ini adalah profesionalisme itu bukan hanya tentang pintar menggunakan teknologi, tetapi bagaimana kompetensi tersebut digunakan dengan etika dan penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati dengan NIM 24650190. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi IT. Apa itu sertifikasi IT? Sertifikasi IT adalah bukti formal bahwa seseorang telah memenuhi standar atau kompetensi dalam profesi tertentu di bidang teknologi informasi. Sertifikasi ini biasanya diterbitkan oleh vendor teknologi atau lembaga sertifikasi yang independen. Sertifikasi IT memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih praktis dibandingkan hanya mengandalkan ijazah akademis, karena sertifikasi lebih berfokus pada kemampuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung. Yang kedua, sertifikasi dapat diberikan oleh vendor teknologi, seperti Microsoft, Oracle, dan Cisco. Selain itu, ada juga lembaga independen seperti CompTIA dan ISC. Ketiga, memiliki sertifikasi IT dapat membantu mempercepat mobilitas karir serta meningkatkan kepercayaan dari calon pemberi kerja. Karena sertifikasi menjadi salah satu bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan tertentu di bidang IT. Jadi dapat disimpulkan bahwa sertifikasi IT merupakan salah satu cara untuk membuktikan kompetensi dan meningkatkan peluang karir di bidang teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Mubarak dengan NIM 24650161. Di sini saya akan membacakan slide 7. Sertifikasi basis data dan analisis sistem. Fokus pada perancangan alur perangkat lunak, arsitektur sistem dan manajemen data yang andal. 1. Oracle Sertifikat Profesional atau OCP. 2. Microsoft Azure Database Administrator. 3. TUGAF. Yang kita bacakan, sebelum saya membacakan yang lain, saya akan membacakan dulu salah satu ini, yaitu 1. Oracle Sertifikat Profesional, yaitu spesialis manajemen basis data atau Turing Performa. 2. Microsoft Azure Database Administrator, pengelolaan database di lingkungan Core Azure. 3. TUGAF. TUGAF itu kerangka kerja untuk arsitektur enterprise dan desain sistem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Guntur dengan NIM 24650193. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi perangkat keras, IoT, dan keamanan. Sertifikasi di bidang ini berfungsi untuk menjamin kemampuan teknis pekerja dalam hal perakitan perangkat, konektivitas jaringan, serta perlindungan terhadap ancaman cyber. Contohnya meliputi CompTIA Plus maupun Network Plus yang membahas dasar perangkat keras dan jaringan. Lalu ada sertifikasi IoT yang berfokus pada desain perangkat terhubung, protokol, serta interoperabilitas. Untuk aspek keamanan, Certified Ethical Hacker atau CEH yang menguji pengujian keamanan dan etika profesional dalam menemukan kerentanan sistem. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Faiz dengan NIM 24650187. Di sini saya akan memaparkan materi pada slide ke-8, yaitu kesimpulan dan penutup. Standar atau sama dengan kualitas, memberikan tolak ukur yang jelas untuk praktik yang aman dan andal. Kedua, sertifikasi atau sama dengan bukti kompetensi, membuktikan kemampuan terukur yang diakui industri. Ketiga, etika atau sama dengan kepercayaan, menjaga reputasi profesional dan melindungi pengguna serta masyarakat. Langkah selanjutnya, identifikasi jalur sertifikasi yang relevan untuk peran Anda
dan rencanakan pengembangan kompetensi berkelanjutan.